teman jalan. Siang ini kita lagi arisan dengan komunitas Indonesia. Kebetulan ada seorang bule yang datang dan jago banget berbahasa Indonesia. Gimana ceritanya dia bisa begitu? Ikuti terus dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan info-info menarik dan terkini dari Jalan Jajan Ngopi. Ini luar biasa ya, Brad Armstrong ini bisa bahasa Indonesia dengan lancar sekali. Little I can. Little, sedikit. Sedikit saya bisa. Ceritanya gimana kok bisa sampai lancar bahasa Indonesia? Untuk menjadi lancar dengan bahasa Indonesia, saya harus kerja keras, tapi juga harus belajar secara sistematis di universitas. Di mana waktu itu? Saya belajar di Universitas Curtin Ya, dengan Pak Guru itu, Dede Sujatna. oke. Berapa lama? Saya 8 semester saya belajar bahasa Indonesia. 8 semester, wow. Dan sesudah itu saya backpacker dan saya pergi dari Sabang sampai ke Jayapura. Sampai tidak Merauke ya? Belum. Belum Merauke ya. Berapa lama itu? Itu beberapa perjalanan, tidak satu Sekali ya. Tinggal sekali. Dan saya juga pernah tinggal di Indonesia dalam rangka melakukan penelitian S3 di Jawa Barat. Berapa lama? 18 bulan, setahun setengah. Oke, dan akhirnya ketemu seseorang di sana. Istri saya orang Indonesia memang, tetapi saya ketemu di sini. Ketemunya di sini, bukan ketemu di sana ya? Tahun 92. Oke, tahun 92 ya. Waktu saya kuliah di sini itu. Ya, pada waktu saya bertemu dengan Mas Hengki juga. Iya. Tapi sempat selain penelitian, apakah sempat sekolah juga atau memperdalam bahasa Indonesia di Indonesia? Memang, saya 3 bulan di Yogyakarta, ikut dengan semacam wisma bahasa. Oke. 3 bulan tinggal di Jogja dan 6 jam sehari saya belajar bahasa. Wah, jadi memang sangat intensif ya belajarnya ya. Nah, Terus itu yang bayar itu pemerintah Australia, karena pada waktu itu, ini tahun 2001 saya menjadi diplomat di Kedutaan Bahasa Australia, jadi di Jakarta. Mereka memberi waktu untuk belajar, menjadi lebih lancar karena ide mereka karena sudah lulus dengan bahasa Indonesia dari Curtin S1. Mereka ada ide, mungkin bisa menjadi juru bahasa, jubas di kedutaan. jubir, juru bicara, juru bahasa. Oke. Bukan juru bicara, dan saya bukan seperti humas, Iya. masyarakat. Saya dalam rangka translator, penerjemah. Oke. Ya, jadi berapa lama belajar kembali waktu di kedutaan? 3 bulan di sana, tetapi sesudah itu setiap hari saya juga harus memaksa meluaskan kosakata. Dan juga saya pada waktu itu menjadi juru bahasa untuk penterjemah untuk Pak Perdana Menteri Australia. Wow. Saya tidak mau GF, tapi sebenarnya saya sangat grogi pada waktu itu karena bahasa Indonesia lumayan oke, tetapi dalam situasi untuk pertemuan antara presiden dengan perdana menteri, kita harus agak grogi, harus kerja keras. Iya. Sesuatu yang lain lah ya. Coba kita perhatikan ya. Tadi dia menyebut kosakata. Berarti memang kosakata bendaharaan kata-katanya luar biasa. Kata-kata yang kadang kita sendiri tidak menyebut kosakata. Jadi kita bisa melihat bahwa Brad ini memang menguasai bahasa Indonesia dengan baik. Oke, tadi kan disebutkan bahwa pernah menjadi diplomat ya. Sampai tingkat apa? Kalau nggak salah sudah sebagai acting duta besar. Betul. Wow. Pertama kali saya ke sana tahun 2001 sampai 2004, saya sekretaris ketiga, saya naik pangkat menjadi sekretaris kedua. Sekretaris kedua. 2008 sampai 2011 saya balik lagi ke Indonesia, tetapi saya dipinjamkan ke pemerintah Indonesia. Saya di Badan Kebijakan Fiskal di Departemen Keuangan, dan saya
bekerja dekat dengan Ibu Sri Mulyani pada waktu itu. Oh, luar biasa. Dia memang luar biasa, Dia bukan memang saya. Ibu Sri Mulyani luar biasa, pintar dia, semuanya luar beliau biasa. pintar. Iya. Oke. Jadi dengan belajar bahasa Indonesia itu, manfaat apa yang sangat dirasakan ya dalam karir, dalam kehidupan? Well, karena Indonesia sebagai tetangga Australia dan juga akan selamanya, negara Indonesia sangat penting untuk masa depan Australia. Jadi Australia, oleh karena itu Australia ada kedutaan yang terbesar di seluruh dunia adalah di Indonesia. Wow, oke. Untuk orang seperti saya yang bekerja di Departemen Luar Negeri pada waktu itu dan juga bisa berbahasa Indonesia, kita bisa memperkuatkan hubungan bilateral dalam program kemitraan. Dan itu sangat penting untuk masa depan Indonesia dan juga masa depan Australia. Dan memang Australia sama Indonesia ada hubungan sangat dekat dan terutama pemerintah ke pemerintah. Barangkali banyak orang tidak tahu bahwa ada kerjaan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang imigrasi, banyak sebenarnya. Itu penting untuk, tapi itu tidak hanya untuk manfaat Australia, itu juga penting untuk Indonesia. Jadi oleh karena itu saling membantu dan saling untung, itu bikin hubungan yang baik. Sampai saya 3 tahun di pemerintah Indonesia di Departemen Keuangan. Tapi yang terakhir saya di sana tahun 2015 sampai 2018 di kedutaan besar sebagai akhirnya saya wakil duta besar dan kadang-kadang kalau Pak Duta Besar keluar negeri, kalau beliau keluar negeri saya menjadi Syarjah, penguasa sementara. Pejabat sementara. Ya, oke. Utusan sementara, sesuatu seperti itu. Iya. Kata khusus untuk Syarjah. Oke. Ya, jadi dengan belajar Indonesia, dengan belajar bahasa Indonesia ya, ini bisa menjadikan seorang diplomat yang sampai boleh katakan puncaknya lah ya. Betul ya? Bisa sebut begitu dalam bidang luar negeri dan perdagangan. Iya. Oke. Ada pesan nggak untuk mereka-mereka mungkin yang mau ke Australia atau mau belajar bahasa Indonesia juga, orang Australia, ada pesan nggak untuk mereka? Untuk orang Australia yang belajar bahasa Indonesia, pasti akan dapat banyak kesempatan untuk memajukan. Di Canberra, ibu kota yang saya tinggal sekarang, pemerintah Australia sangat perlu di bidang pertahanan, kepolisian, imigrasi, luar negeri, bidang kesehatan. Perlu orang Australia yang bisa berbahasa Indonesia. Jadi kalau orang Australia belajar bahasa Indonesia, pasti ada banyak kesempatan dapat kerjaan. Iya. Dan juga untuk orang Indonesia, Australia juga setiap tahun ingin meningkatkan jumlah penduduk dan kita perlu banyak orang dari luar dan kenapa tidak dari Indonesia? Betul. Dalam program kerja dua arah atau working holiday. Ya. Jadi banyak kesempatan untuk orang Indonesia di Australia dan kalau ke sini dengan visa, dengan hak untuk bekerja, pasti akan dapat kerjaan. Dan selain dari itu, kalau sudah selesai tugas di sini 1, 2 tahun, 3 tahun, pasti akan lebih lancar bahasa Inggris. Iya, betul. Seperti Mas Hengki sekarang lancar bahasa Inggris. Amin. Apa yang paling diingat atau paling berkesan tentang Indonesia? Yang memberi saya kesan yang sangat amat positif sekali adalah keramahan dan kebaikan orang Indonesia kepada saya. Kalau saya di Aceh atau di Papua atau di Sulawesi, orang lokal di sana semua menerima dengan baik dan suka bergaul dan kopi bersama-sama. Ngopi ya. Oke. Jadi bukannya jajan, tapi ngopi juga ya. Ya, oke. Apa pengalaman yang paling tidak pernah dilupakan di Indonesia apa? Barangkali itu pertama kali saya masuk ke Istana Presiden. Wow. Tahun 2001 sebagai juru bahasa untuk Perdana Menteri pada waktu itu John Howard.
saya memang sangat amat grogi. Ya. Tetapi saya tidak akan pernah lupa itu. Itu dalam rombongan 30 kendaraan dari bandara, langsung naik ke jalan tol, tidak berhenti, langsung masuk ke Istana. istana. Ya, Tidak ya, berhenti, ya. tidak ada macet. Tidak. Nah, saya VIP. juga ada sempat menjadi juru bahasa untuk Perdana Menteri Malcolm Turnbull zaman Pak Presiden Jokowi, dan itu memang menarik pada waktu ada beberapa pertemuan dengan beliau, baik di Jakarta maupun di Sydney. Oke, oke. Ya, terima kasih. Senang sekali bisa ngobrol dalam bahasa Indonesia yang super lancar. Oh, sedikit Oke. saja. Enjoy Perth dan selamat melanjutkan perjalanan lagi. Terima kasih banyak, Mas. Oke, bye. Merdeka atau mati. Yes.